Setelah peluncuran CBR 250RR terbaru beberapa hari kemarin, respon netizen dalam menanggapi generasi CBR 250RR terbaru ini cukup beragam. Ada yang mengatakan tidak terlihat berubah, ada yang bilang bagus, sampai ada juga fansboy yang kecewa karena mesinnya masih 2 silinder. Padahal, sejak kemunculan ZX25R setahun yang lalu, banyak rumor yang beredar kalau Honda bakalan bikin CBR 250 versi 4 silinder. Pertanyaan soal mesin 4 silinder ini sempat ditanyakan oleh beberapa vlogger dan blogger otomotif kepada perwakilan pihak AHM saat peluncuran CBR 250RR terbaru kemarin. Dilansir dari warungasep.com, salah satu pertanyaan dari blogger dan vlogger tersebut adalah kenapa AHM tidak menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder untuk CBR 250RR? Sebenarnya keinginan konsumen itu bermacam-macam. Ada preferensi mesin, preferensi suara, ada juga yang ingin motor buat harian, dan mereka juga ingin motor 4 silinder. Dan jika kita kasih, maka segmen harganya juga akan berbeda nantinya. Jadi, ya nanti kita akan studi lagi ke depannya. Jawab Bapak Fahreza, selaku perwakilan dari pihak AHM. Nah, sebenarnya CBR 250RR bermesin 4 silinder ini bukanlah hal mustahil bagi pabrikan sekelas Honda. Pasalnya, versi pendahulu dari CBR 250RR yang kita kenal sekarang ini sebenarnya sudah memakai konfigurasi mesin 4 silinder bahkan sejak tahun 1980-an silam. CBR 250 bermesin 4 silinder yang saya maksud di sini adalah CBR 250 pertama yang dibuat oleh pabrikan Honda, yang dinamakan sebagai CBR 250F berkode MC14. Diluncurkan pada tahun 1986, kode belakang F atau yang mempunyai arti 4 ini menunjukkan bahwasannya CBR 250F menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder inline. Secara penampilan, CBR 250F masih mengusung fairing model setengah, pengereman belakang masih tromol, dan jok tempat duduknya tipe tandem alias belum mengadopsi jok tipe pisah seperti halnya sebuah sportsbike. Setahun kemudian, Honda meluncurkan penggantinya yaitu CBR 250R berkode MC17. Versi ini telah dilengkapi desain full fairing, pengereman belakang cakram, serta jok tipe split seat. Kemudian pada tahun 1988, desain fairingnya diperbarui dengan tampilan lebih sporty, serta headlampnya diganti menjadi model bulat. Versi ini dinamakan sebagai CBR 250R MC19. Namun, anehnya justru pada sektor pengereman, MC19 mendapatkan downgrade dari semula menggunakan pengereman depan double disc, berubah menjadi pengereman single disc brake. 2 tahun berselang, pada tahun 1990, lahirlah versi penyempurna dari generasi sebelumnya yang dinamakan sebagai CBR 250RR berkode MC22. Secara keseluruhan, MC22 sangatlah berbeda dari pendahulunya, karena motor ini dibekali berbagai komponen part baru, serta desain baru yang lebih modern dari versi sebelumnya. Jika dibandingkan dengan CBR 250RR generasi sekarang, MC22 jelas jauh lebih eksotis karena telah dibekali banyak komponen part berteknologi tinggi yang tidak bisa kita temukan pada CBR 250RR generasi sekarang. Di antaranya adalah bagian framenya menggunakan bahan aluminium berdesain unik yang dinamakan sebagai Low Center of Gravity Twin Tube Frame. Sesuai namanya, frame tipe ini diklaim mempunyai center of gravity yang bagus sehingga sangat stabil apabila digunakan ketika bermanuver. Kemudian pada bagian swing armnya juga menggunakan bahan aluminium sehingga total bobotnya diklaim hanya 143 kg atau selisih 23 kg lebih ringan dari CBR 250RR generasi sekarang. Nah, bicara soal mesin, CBR 250RR MC22 memiliki konfigurasi mesin 4 silinder 249cc, DOHC 4 valve per silinder, karburator Keihin 29 mm sebanyak 4 buah, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini mempunyai tenaga maksimal 45 horsepower di 14.500 rpm, serta torsi maksimal 23,5 Nm pada 11.500 rpm. Dari semua seri CBR 250, output tenaga MC22 merupakan yang paling besar. Bahkan catatan powernya masih unggul sekitar 5 horsepower di atas CBR 250RR K64N terbaru. Oh iya, jangan lupa raungan mesin MC22 bisa berputar sampai 19.000 rpm lebih. Dan satu lagi, mesin CBR 250RR MC22 juga mempunyai teknologi terdepan pada zamannya.
Salah satunya adalah penggunaan gear-driven camshaft sebagai penggerak noken as, sebuah susunan gear penghubung yang mampu mengirimkan tenaga dari mesin ke camshaft secara presisi, sehingga mengurangi gejala slip yang seringkali ditimbulkan oleh penggerak rantai keteng. Teknologi semacam ini sekarang hanya bisa kita temukan pada motor sekelas MotoGP maupun motor replika MotoGP seperti Ducati Desmosed DCRR dan Honda RC213 VS. Masa bakti CBR 250 MC22 sendiri tidaklah berjalan lama. Produksinya resmi dihentikan pada tahun 1996, namun penjualannya masih beredar sampai sekitaran tahun 2000-an. Nah, setelah kita lihat sejarah pendahulu CBR 250RR, setidaknya kita sudah tahu kalau CBR 250 bermesin 4 silinder sama sekali bukanlah hal yang mustahil bagi Honda. Bisa saja pabrikan Honda membuat mesin baru hasil dari pengembangan mesin CBR MC22 ini. Ya, meskipun tidak semudah seperti yang saya katakan, setidaknya pabrikan Honda sudah punya acuan jika ingin membuat sebuah CBR 250 bermesin 4 silinder. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.